Welcome back to the program. We are joined by Larry. Selamat datang kembali di program ini. Kami ditemani oleh Larry Johnson, mantan analis CIA. Terima kasih banyak sudah kembali bergabung. Dan saya suka bajumu. Hey, senang sekali bisa bersama kamu lagi. Jadi, kamu telah menulis banyak artikel akhir-akhir ini tentang kemajuan Rusia, tetapi juga tentang komponen ekonomi dari perang tersebut. Kita telah melihat, misalnya, fokus pada serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing pihak. Rusia menghancurkan jaringan listrik di seluruh Ukraina, sementara NATO dan Ukraina berusaha menyerang kilang minyak di Rusia. Namun dengan serangan terhadap kapal-kapal Rusia ini, tampaknya situasi mulai bergerak ke arah yang sangat berbahaya. Almost certainly. Tentu saja. Ukraina kini telah diberi peringatan, begitu juga Eropa, bahwa jika hal ini berlanjut, seperti yang dijelaskan Vladimir Putin dalam pernyataannya kepada pers kemarin, mari kita sebut sebagai tangga eskalasi. Ini dimulai dengan menghancurkan pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Odessa dan sepanjang Laut Hitam, lalu meningkat menjadi embargo penuh atau blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut, bahkan hingga menenggelamkan kapal-kapal yang keluar masuk di sana. Dan yang terakhir bisa mencakup penenggelaman kapal milik negara lain, seperti Prancis, Jerman, atau Inggris. Ada serangan terhadap kapal yang terhubung dengan Rusia kemarin di lepas pantai Senegal. Wah, bukankah Senegal dulu pernah menjadi milik kekuatan Eropa tertentu, atau setidaknya berada di bawah pengaruhnya? Oh ya, itu adalah Prancis. Dan seperti yang Anda tahu, orang Senegal memang berbicara bahasa Prancis, atau setidaknya itu salah satu bahasa mereka. Jadi asumsi yang muncul adalah bahwa Macron mengizinkan serangan drone, karena jelas drone itu tidak mungkin terbang dari Ukraina sampai ke pantai Senegal. Ini adalah serangan yang disengaja dan direncanakan terhadap kapal Rusia tersebut. Dan Rusia, Vladimir Putin sangat tegas. Ia menyebutnya sebagai tindakan pembajakan dan mengatakan bahwa mereka akan bereaksi sesuai dengan itu. Jadi ini menunjukkan potensi eskalasi. Yang menarik adalah serangan pertama pada tanggal 28 terhadap 2 kapal tanker minyak kosong terjadi di zona ekonomi eksklusif Turki. Kapal-kapal tanker itu pada akhirnya akan mengangkut minyak dari Kazakhstan. Nah, Erdogan bereaksi keras, ia sangat marah. Dan pemimpin Kazakhstan merasa marah. Jadi, alih-alih mencari dukungan dari negara lain, Ukraina justru berhasil membuat 2 negara yang setidaknya bisa bersikap netral terhadap perang menjadi menjauh. Jadi hal itu malah berbalik merugikan. Sungguh aneh bagaimana Barat memiliki anggapan bawaan bahwa Rusia bergantung pada ekspor minyak dan gas, dan bahwa jika kita memutus ekspor tersebut, Rusia akan runtuh. Ekonominya tidak akan bisa bertahan. Dan seperti yang kamu tahu, kamu pernah tinggal di sana. Itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Faktanya jumlah uang yang masuk ke tangan pemerintah Rusia dari perdagangan minyak dan gas justru menurun sebagai persentase dari PDB. Bukan meningkat, tetapi menurun. Dan kamu tahu, Rusia tidak berada dalam posisi di mana jika gagal mengekspor minyak dan gas, negara itu akan runtuh. Tapi itulah yang diasumsikan oleh Barat, dan itulah sebabnya mereka mengambil langkah-langkah ini. Kalau kita menyerang kilang minyak yang menahan kapal tanker, Rusia akan runtuh. Ini menunjukkan, dan disinilah peranmu dibutuhkan, karena kamu membawa pengetahuan sejarah, dan upaya untuk membuat masa lalu relevan dengan masa kini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh Barat. Barat lupa bahwa pada masa-masa awal, sebenarnya 2 tahun pertama Perang Dunia II, Nelephonics Boris Ball remary Stadstad, Diokord de Girl and Dreams di Reperdisi, Sankatvers Besor. Dan sekali itu didasar pada kira di German Tremor, bahwa jika the kosher gourmet membor, Forest Mangsor. If we destroy this merchant fleet, then UK's done. Well, sorry. Nah, bahkan dengan semua upaya Jerman untuk melakukan itu, dan mereka memang menghancurkan sejumlah besar kapal, hal itu tidak menghentikan pihak Barat untuk terus membangun kekuatannya. Demikian pula para jenderal AS yang sudah pensiun dan agak gila seperti Ben Hodges, David Petraeus, dan Laksamana Stavridis,
benar-benar kumpulan orang bodoh. Mereka sebenarnya bukan orang yang cerdas, karena mereka terus mendorong gagasan bahwa jika kita hanya mendapatkan rudal jarak jauh dan mulai menghancurkan gudang pasokan di Rusia, menyerang lokasi ini dan itu, maka Rusia akan dipaksa untuk runtuh. Coba mundur sejenak, dan lihat apa yang telah dilakukan Rusia terhadap Ukraina selama hampir 4 tahun. Lihat berapa banyak rudal dan drone yang telah ditembakkan Rusia ke Ukraina. And drones that Russia has fired into Ukraine. Look at the number of targets they've hit. It's been significant. Lihatlah jumlah target yang telah mereka serang. Jumlahnya signifikan, cukup besar. Namun hal itu tidak membuat Ukraina runtuh. Jadi apakah ada yang benar-benar mau berargumen bahwa Ukraina sekarang bisa meluncurkan jumlah yang sama, kuantitas rudal dan roket yang sama seperti yang telah diluncurkan Rusia selama 4 tahun terakhir? Barat bahkan tidak memilikinya. Maksud saya itu tidak mungkin. Jadi berhentilah menipu diri sendiri dengan berpikir ada peluru ajaib yang bisa ditembakkan untuk memaksa Rusia runtuh. Sementara itu, Rusia terus melanjutkan serangannya. Dan izinkan saya memberikan satu acuan lagi. Salah satu kritik yang paling umum di antara kelompok pensiunan bodoh ini, para mantan jenderal, adalah terhadap Rusia. Lihat Rusia. Rusia sedang gagal karena mereka hanya mengambil sedikit wilayah. Mereka bergerak sangat lambat. Mereka hampir tidak mencapai apapun. Baiklah, sekarang kita tahu bahwa pada November 2025, Rusia merebut 700 km persegi wilayah di dalam Ukraina. Untuk memberi gambaran, itu 2 kali ukuran Gaza. Lihat apa yang terjadi di Gaza, di mana tentara Israel menguasai seluruh perimeter. Tentara Israel melawan sekelompok pemberontak bersenjata senapan, pistol, senjata genggam, beberapa mortir sederhana. Tetapi mereka tidak memiliki artileri, tidak memiliki tank, tidak kendaraan lapis baja, tidak memiliki dukungan udara. Mereka sama sekali tidak memiliki keunggulan intelijen. Ukraina memiliki semua itu, disuplai dengan senang hati oleh NATO. Namun Israel belum mampu menaklukkan 390 km persegi wilayah Gaza dalam 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Mereka belum berhasil melakukannya. Dan di sini Rusia dalam 1 bulan menggandakan wilayah tersebut. Jadi maksud saya, ini sekali lagi menggambarkan sesuatu yang saya pelajari sejak awal di CIA ketika saya melakukan analisis militer. Bagaimana politik berusaha masuk dan memengaruhinya. Ketika kami menganalisis gerilyawan El Salvador yang berperang melawan tentara El Salvador pada tahun 1996, kesimpulan analitis kami adalah bahwa ketika gerilyawan El Salvador baru menyerang target militer ke target ekonomi, itu merupakan tanda kelemahan di pihak mereka. Tapi ketika kami menganalisis para kontra, saat mereka menyerang target ekonomi alih-alih target militer, kami mendapat tekanan untuk mengatakan, wah ini pencapaian militer besar. Mainlah dengan standar yang sama, tahu kan? Apa yang berlaku untuk satu pihak harus berlaku juga untuk pihak lain. Jadi yang kita lihat dari Rusia adalah bahwa mereka tidak mundur, mereka terus bergerak maju dengan mantap. Faktanya, laju kemajuan itu meningkat pesat selama 3 bulan terakhir, September. Dan itu disebabkan oleh Spurgbas begitu panik, berusaha mendorong naik Joses Ost melithin Ukraine. Ya, tapi setiap kali saya berdebat dengan seseorang, mereka selalu mengangkat gagasan bahwa Rusia tidak sedang menang. Lihat pergerakannya yang lambat. Dengan kecepatan seperti ini, butuh puluhan tahun sebelum mereka bahkan mencapai Dnipro. Maksud saya, itu semacam logika mereka. Ya, nah, itu bisa jadi kebodohan atau ketidakjujuran. Karena pada saat yang sama, mereka mengakui bahwa ini adalah perang kelelahan. Jadi mengapa Rusia harus membuang banyak tenaga dan peralatan untuk menyerbu garis pertahanan yang kuat, menanggung begitu banyak korban, kalau pada akhirnya itu hanya akan berujung pada kekalahan. Ini bukan semata-mata soal wilayah. Bukan seperti kamu merebut sebuah kota, lalu perang selesai. Ini adalah perang kelelahan, di mana kamu menghancurkan kekuatan militer musuh. So this whole idea that
Jadi seluruh gagasan bahwa Rusia akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama sebenarnya tidak masuk akal. Itu merupakan indikator yang buruk. Dalam peperangan tradisional, yang ingin diukur adalah jumlah korban. Dan jika melihat apa yang terjadi selama hampir 4 tahun terakhir, Ukraina telah kehabisan tenaga manusia. Mereka mengalami kekurangan besar. Peralatan militer mereka, seluruh NATO telah mengosongkan persediaan senjatanya dan menghabiskannya juga. Pembelotan meningkat, moral rendah. Dan ratusan ribu tentara Ukraina yang dulu bersenjata lengkap dan berada di posisi yang sangat terlindungi, bentang-bentang itu di belakang pasukan Rusia. Mereka telah merebutnya. Jadi depan mereka tidak ada lagi bentang pertahanan dan jumlah tentara Ukraina semakin sedikit. Banyak dari mereka yang ada di sana hanya diseret keluar dari rumah mereka dan dikirim ke garis depan tanpa banyak pelatihan. Jadi sekarang muncul laporan tentang desersi massal. Sementara itu, pihak Rusia telah membangun dan terus membangun kekuatan tempur yang bahkan lebih besar. Mereka sekarang lebih kuat daripada saat awal perang. Maksud saya, inilah ukurannya. Anda akan melihat kemajuan Rusia meningkat secara dramatis dan korban di pihak Ukraina melonjak tajam seiring runtuhnya garis pertahanan dan komunikasi. Namun semua ini diabaikan dengan alasan, tidak, mereka bergerak lambat dalam 3 tahun pertama. Jadi mereka akan melakukan hal yang sama dalam 3 tahun berikutnya. Sekali lagi, saya tidak bisa memutuskan apakah itu kebodohan atau ketidakjujuran. Saya rasa ini lebih disebabkan oleh kebodohan dan kurangnya, mereka bukan analis yang baik. Sekarang saya sudah memikirkan hal ini cukup lama, dan mungkin seharusnya saya sampai pada kesimpulan ini jauh lebih awal. Tapi saya rasa sekarang saya melihat dengan sangat jelas mengapa kita melihat apa yang mereka sebut sebagai kelambatan relatif dalam serangan selama 2022, 2023, dan 2024. Namun sekarang kita melihat percepatan yang dramatis pada 2025. Fakta pertama adalah bahwa total pasukan darat Rusia pada awal operasi militer khusus berjumlah sekitar 450.000 tentara aktif, mungkin mendekati 500.000. Rusia awalnya hanya mengerahkan antara 125.000 hingga 190.000 pasukan darat ke Ukraina. Tujuan Gregor yang berhasil mereka capai adalah memberisi tekanan yang besar pada Ukraina agar bernegosiasi, yang memang keluar dari handphone Ukraina. Which the Ukrainian government did. And there was a tentative agreement between Russia and Ukraine. Dan sempat ada kesepakatan sementara antara Rusia dan Ukraina sampai pihak Barat, Joe Biden dan Boris Johnson, turun tangan dan memaksa Zelensky untuk mundur dari perjanjian itu. Pada saat itu, sifat perang pun berubah. Jika kita melihat kembali peta dari masa itu, Mariupol berada di bawah kendali Ukraina, dikelilingi di kedua sisi oleh wilayah yang dikuasai Donbas, khususnya oleh warga Donetsk. Jadi, prioritas pertama Rusia adalah merebut Mariupol. Tersirat Kuso pada Mei 2022. Setelah hal itu menistakan Thargandaran, salat suardo Rusia lesul karena beberapa hal terjadi bersamaan. Masa tugas sejumlah tentara kontrak berakhir, mereka belum memobilisasi pasukan baru, dan pertanda berjalan dengan pesat. The recruitment was, not zooming to the top. So you can fault Jadi, Anda bisa menyalahkan staf umum Rusia karena tidak menyiapkan rencana B yang baik. Seperti, jika strategi negosiasi kita gagal, kita harus punya rencana B yang siap dijalankan. Mereka beralih ke rencana itu pada bulan September dengan memobilisasi 320.000 pasukan cadangan, kemudian meningkatkan tingkat wajib militer dan mulai merekrut prajurit kontrak baru. Namun, hanya karena mereka direkrut pada bulan September, atau diberitahu, "Hey, datang ke pangkalan minggu depan." Bukan berarti semua orang sudah terlatih, diperlengkapi, dan siap bertugas. Para pasukan cadangan hanya membutuhkan sekitar 2 hingga 3 bulan pelatihan untuk kembali bugar karena mereka sudah tahu cara bertugas. Tetapi bagi wajib militer baru dan prajurit kontrak, dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Jadi, yang terjadi mulai September 2022 adalah Rusia secara bertahap membangun dan memperluas kekuatan daratnya. Building up and expanding its ground forces. Well, the first
major offensive Nah, by the serangan besar pertama oleh Rusia adalah terhadap Bakhmut. Sekali lagi, taktik Rusia adalah meminimalkan korban jiwa. Mereka tidak akan menggunakan serangan gelombang manusia seperti yang dikenal dilakukan oleh Georgy Zhukov selama Perang Patriotik Besar. Namun, setelah berhasil merebut wilayah, apakah mereka memiliki cukup pasukan untuk mempertahankannya? Staf umum Rusia merencanakan hal ini dengan mempertimbangkan kapan unit-unit baru akan tersedia. Dan sekali lagi, terutama dengan wajib militer dan tentara kontrak, mereka memiliki orang-orang tanpa pengalaman tempur. Jadi, mereka tidak ingin langsung mengirim mereka ke garis depan. Mereka ingin mengintegrasikan mereka ke dalam unit-unit yang sudah berpengalaman. Hal itu menyebabkan adanya rotasi pasukan, dan kemudian ada pasukan yang masa dinasnya hampir berakhir. Jadi tentara Rusia secara bertahap sedang membangun kekuatannya. The Russian army was gradually building up, and it did not have sufficient force. Dan mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melancarkan beberapa serangan, mempertahankan serangan-serangan itu, dan kemudian mengamankan wilayah setelah mencapai tujuan mereka. Jadi langkah besar pertama terjadi di Kursk, ketika mereka akhirnya berhasil mengusir semua pasukan Ukraina dari sana. Itu dimulai dengan serangan di Suza, yang dipimpin oleh Jenderal Avdi Alaudinov. Lalu kita melihat serangan itu meluas dari Sumy dan Kharkiv, tidak banyak di Luhansk, karena Luhansk sudah berada di bawah kendali, kemudian Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Saya mengatakan dalam 1 bulan kita telah melihat Rusia merebut wilayah yang 2 kali lebih besar dari Gaza. Itu signifikan. Alasan mereka tidak bergerak lebih cepat sebelumnya, sebagian karena kurangnya tenaga manusia yang terlatih dan siap. Bukan karena kekurangan sumber daya, produksi industrinya mencapai target dengan cukup cepat. Achieving its goals quite rapidly. But training personnel so they know how. Anda valid personel mereka tahu cara beroperasi di medan perang barang modern berpusat pada jaringan, etika berkomunikasi dengan drone, Anda berhubung di menit lokasi geografis Anda. Anda harus mempunyai daya tembak. Ada banyak informasi yang harus diserap, yang tidak bisa dapat Anda membaca buku atau mengikuti pelatihan selama seminggu. Sekarang Rusia memiliki sekitar 790.000, mungkin bahkan hingga 800.000 pasukan yang dikerahkan di wilayah Ukraina, dan mereka melancarkan setidaknya 8 poros serangan. Di setiap poros mereka terus maju, dan hal itu benar-benar menempatkan Ukraina dalam situasi yang sangat sulit. Anda harus memutuskan di mana harus bertahan. Ukraina tidak memiliki cukup tenaga untuk mempertahankan 8 titik kontak yang terpisah. Jadi ya, mari with Terry Klein bersmeling. Menurut saya, orang-orang yang membuat argumen seperti, oh lihat betapa lambat mereka bergerak, terutama para jenderal AS, saya akan bilang, diamlah. Kalian masuk ke Irak pada tahun 2003 dengan status 20.000 tentara dan gagal. Gagal menenangkan negara itu, gagal mengalahkan pemberontakan. Butuh waktu 21 tahun bagi kalian untuk menyadari, kita tidak bisa menang, kita harus pergi. Rusia tidak berada dalam posisi itu. Dan ya, kalau dilihat dari standar Barat, mungkin kalian ingin mereka bergerak lebih cepat? Tentu. Tapi intinya adalah, Rusia sedang menang, Ukraina sedang kalah. Itulah sebabnya sekarang kita melihat kepanikan, terutama dari Eropa. Karena kalau Ukraina benar-benar mengalahkan Rusia dan membuat mereka kewalahan, apakah menurutmu akan ada dorongan dari Barat untuk memulai proses perdamaian? Tidak. Tentu tidak. Mereka pasti sudah ada di YouTube ada di Moskow menari di atas peti mati Putin. Itu Mitsuchin Trofstin. But that's not what's happening. Yeah, I think this is often ignored in the West. Ya, saya pikir hal ini sering diabaikan di Barat, bahwa perang telah berubah dinamikanya sejak Februari 2022. Awalnya, orang lupa bahwa Rusia masuk dengan berapa, sekitar 100.000 pasukan. Tujuannya adalah untuk merebut banyak wilayah, mengejutkan Ukraina, lalu menuntut netralitas. Jadi di Istanbul, apa yang tidak tercapai di Minsk. Tapi kemudian yang kita lihat adalah Barat ikut campur dan menggagalkan perjanjian damai. Mereka mengatakan, perang akan diselesaikan di medan tempur, dan mereka mulai memutus semua jalur diplomasi dengan Rusia, dengan menyiratkan bahwa perang ini akan berakhir dengan penyerahan diri.
Pada saat yang sama, muncul bocoran atau wawancara dengan para pemimpin militer Amerika dan Inggris yang mengatakan bahwa satu-satunya hasil yang dapat diterima adalah perubahan rezim di Moskow, pertempuran sampai orang Ukraina terakhir. Saat Easter, Mr. Schwartz bring act that forward. This is when it became a war of attrition. And at this point in time, I think that 100,000 men. Pada saat itu, saya pikir 100.000 pasukan yang tersebar di wilayah Ukraina yang begitu luas sangat terekspos. Jadi menurut saya Rusia melakukan hal yang masuk akal. Sekali lagi, ini bukan terutama soal wilayah. Mereka memperketat garis depan, mundur dari Kherson dan Kharkov, lalu memperkuat garis pertahanan. Pasukan Ukraina datang, seperti yang mereka lakukan pada musim panas tahun 2023, dan mereka hancur. Sementara itu saat bertahan, Rusia membangun pasukan besar di belakang, meningkatkan produksi industri senjata. Lalu langkah berikutnya, mereka melancarkan serangan. Sekarang mereka melibas segalanya. Ukraina kalah, kehabisan tenaga manusia. NATO kehabisan senjata. Dan ya, masalahnya adalah, menurut saya kita menciptakan narasi karena kita ingin berperang sampai orang Ukraina terakhir. Because we wanted to fight to the last Ukrainian, we had to keep optimism. So the Russians went in. Kami harus tetap menjaga optimisme. Jadi Rusia masuk, dan kemudian kami memutuskan untuk tidak mengambil jalan damai. Kami akan melawan mereka. Dan lalu, percayalah, Rusia mulai runtuh. Kamu tahu, ketika mereka mundur dari Kherson dan Kharkov, itu karena ya, kami memang bertarung lebih baik dari mereka, bukan? Rusia itu terbelakang. Jadi kami menciptakan narasi kemenangan ini. Sekarang kami berada dalam posisi yang sangat canggung, di mana kami telah berteriak, kami menang selama hampir 4 tahun, dan pihak Ukraina yang kami dukung hampir runtuh. Para pemimpin Eropa tidak tahu harus berbuat apa selain meningkatkan eskalasi. Tapi disinilah menurut saya, seperti yang dikatakan Putin, asumsi bahwa mereka akan memperlakukan orang Eropa seperti orang Ukraina itu salah. Mereka akan memperlakukan mereka jauh lebih keras. They would not. They would treat them much harsher. I mean, just let me observe that. Baik, maksud saya, izinkan saya mencatat bahwa Barat meremehkan istilah operasi militer khusus. Mereka menganggap itu hanya permainan kata dari Rusia. Tapi tidak, jika Rusia berada dalam kondisi perang, itu akan berarti mobilisasi massal. Sekarang Stanislav Karpivnik, saya rasa Anda pernah mewawancarainya alias Stas. Dulunya berada di militer AS, siap dipromosikan menjadi mayor ketika ia mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali ke Rusia. Namun, ada setidaknya 5 juta cadangan militer Rusia yang bisa dipanggil. Stas bahkan lebih dekat ke 10 juta. Jadi Rusia bahkan belum mulai memobilisasi itu. Dan saya tidak tahu, ya Anda ini pernah ke Rusia. And I don't know, you've been to Russia recently. Walking around the streets, restaurants, store, you wouldn't. Berjalan di jalanan, restoran, dan toko-toko, kamu tidak akan tahu bahwa sedang ada perang. Hidup terus berjalan. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk berkorban. Kamu teringat masa-masa seperti Perang Dunia II. Ketika di Amerika Serikat, kamu tidak bisa membeli mobil baru, makanan dijatah, kamu memiliki kartu jatah, dan ada pengawasan ketat terhadap pasokan karena semuanya harus didedikasikan untuk upaya perang. Hal itu tidak terjadi sekarang di Rusia. Namun, hal itu bisa saja terjadi. Apa yang telah kamu lihat dilakukan Rusia adalah menimbun berbagai jenis senjata. Karena kini staf umum tidak akan mengulangi yang mereka buat pada Maret 2022. Itu mereka punya rencana A, tetapi tidak ada rencana B yang matang. Sekarang, it's simple. Mereka memiliki rencana B dan rencana C. Hasil yang mereka harapkan adalah penyelesaian melalui negosiasi dan kembali ke hubungan yang lebih normal dengan Barat, namun dengan pemahaman bahwa masa depan mereka tidak berada di Barat, melainkan di Timur, bersama Tiongkok, India, dan di Siberia. Tetapi jika itu gagal, jika negosiasi gagal, mereka akan mengambil sektor-sektor penting di Ukraina yang akan mencegah Ukraina berfungsi sebagai negara normal. Mereka akan mengambil Odessa, mereka akan mengambil Transnistria, mereka akan mengambil Kiev, mereka akan mengambil Dnipropetrovsk, Kharkiv, dan mungkin Sumy, serta Poltava. Mereka akan menguasai sebagian besar wilayah, jika tidak seluruhnya, yang berada di sebelah timur Sungai Dnieper. That's where it's going to head militarily. And
if Itulah arah yang akan diambil secara militer. to intervene. Dan jika Eropa memutuskan untuk campur tangan guna mencoba menghentikan semua itu, Rusia siap berperang dengan Eropa. But Beberapa orang berpikir mereka akan menggunakan senjata nuklir taktis. Tidak, itulah sebabnya mereka mengembangkan Avangard, rudal hipersonik yang kini sudah diproduksi secara massal. Bukan hanya satu atau dua, dan itulah mengapa mereka tidak menggunakannya secara rutin. Senjata itu disetek spetsruperuk. Rusia punya posisi unik untuk menghancurkan Eropa setelah mentutur. Maksud saya untuk memperkuat sebagai teki pro Eropa, direncana perdamaian di mendekati menjadi 28 poin. As they modified the 28-point peace plan, their suggestion was, no. Saran mereka adalah, tidak. 600.000 pasukan untuk Ukraina tidak cukup. Mereka harus punya 800.000. Gabungan tentara Jerman, Prancis, dan Inggris saja kurang dari 500.000. Dan tahu kan berapa populasi ketiga negara itu? Lebih dari 120 juta di antara mereka saya hanya menebak. Tapi Ukraina hanya punya 19 juta. Menurut mantan Perdana Menteri Azarov. Jadi kalau saya tidak salah, orang Eropa punya populasi yang lebih besar dan ekonomi yang lebih makmur dibandingkan Ukraina. Tapi mereka ingin Ukraina menggunakan hampir 10% atau 5% dari tenaga kerjanya untuk tentara? Itu gila. Ini hanya menunjukkan betapa jauhnya orang-orang itu dari kenyataan. Well, I think there seems to be some preparation. Saya rasa tampaknya ada beberapa persiapan untuk kemungkinan serangan Eropa, karena ada beberapa laporan, bahkan di media barat, bahwa semua perangkat keras baru ini, semua tank dan berbagai kendaraan lapis baja, tidak dikirim ke garis depan. Semuanya ditumpuk di belakang. Sementara itu, mereka juga menimbun sejumlah besar rudal. Mereka terus memproduksinya seperti sosis, lebih cepat daripada yang digunakan. Begitu juga dengan peralatan elektronik. Semua ini menunjukkan bahwa mereka sedang bersiap untuk akhir perang ini. Karena pihak Eropa bisa saja menerima bahwa mereka telah kalah dalam perang proksi ini, atau meningkatkan eskalasi menjadi serangan langsung. Or escalate in terms of a direct attack. And we're seeing that to some extent already. Dan kita sudah melihat hal itu sampai batas tertentu, seperti yang Anda katakan, dengan serangan terhadap kapal dagang Rusia. Karena tidak mungkin orang Ukraina yang melakukannya. Ya, itu seperti menyarankan bahwa Ukraina berada di balik Nord Stream. Itu tidak benar-benar masuk akal. Tapi dengan angka 800.000 ini, menurut Anda apa tujuannya? Mengapa orang Eropa bersikeras pada 800.000? Itu angka yang tidak masuk akal untuk sebuah angkatan bersenjata di masa damai. Apakah itu untuk menetapkan syarat yang mereka tahu akan ditolak, sehingga mereka bisa memblokir kesepakatan damai apapun? Atau apakah itu untuk memastikan Ukraina tidak akan bisa berperang lagi, bahwa mereka hanya menginginkan gencatan senjata sementara? Again, that they just want a temporary ceasefire. No, they don't want it. Tidak, mereka tidak menginginkannya. Bosnya masih sama seperti sebelumnya. Kamu tahu, dengan perjanjian Minsk II, kasus pertama pada Januari 2019, itu dibuat untuk memberi waktu bagi Ukraina membangun kembali militernya. Perjanjian itu digambarkan sebagai perjanjian damai dan ditandatangani antara pemerintah Ukraina dan para pemimpin Donbas. Namun sebenarnya, seperti yang kemudian diakui oleh Angela Merkel dan dikonfirmasi oleh François Hollande, mantan Presiden Prancis, semuanya hanyalah tipuan. Itu dirancang semata-mata untuk memberi waktu agar Ukraina bisa mempersenjatai diri kembali, membangun ulang, melengkapi kembali, dan merekrut tentara baru. Jadi sekarang kita berada pada apa yang bisa disebut sebagai Minsk III dalam versi yang jauh lebih besar. This would be Minsk III on steroids. When in Minsk I, Selama Minsk I atau Minsk II, sebelum negosiasi diselesaikan, Merkel naik pesawat karena tentara Ukraina terkepung di dekat kota Debaltseve. Mereka dikepung oleh milisi dari Luhansk dan Donetsk, didukung oleh beberapa anggota grup Wagner, dan menghadapi ancaman untuk dimusnahkan. Jadi Merkel pergi ke Moskow dan membujuk, meyakinkan Presiden Putin untuk mendukung proses Minsk II. Putin melakukannya. Diversity tidak mengerti kita itu ialah kesalahan. Dia mempercayai berat pada sarjet. Namun hal itu menghentikan serangan Rusia. Saya kira perjanjian tersebut sekitar 12 Februari. I think the agreements were signed
on like 12 February and the Februari, dan pertempuran di Debaltseve berakhir 6 hari kemudian. Tapi kesepakatan itu sebenarnya tidak pernah dijalankan. Pihak Ukraina hanya menggunakannya untuk membeli waktu. Nah, itulah yang mereka coba lakukan sekarang, hanya saja sudah terlambat. Rusia tidak akan tertipu lagi, tahu kan? Trik pisang di knalpot. Itu referensi dari film Eddie Murphy, Beverly Hills Cop. Aku tidak akan tertipu dengan trik pisang di knalpot itu. Nah, begitulah Rusia sekarang. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan dibodohi oleh Barat. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka dengan sangat jelas, sangat spesifik, dan mereka akan mundur dari itu. Dan kamu tahu rasa jijik yang dimiliki Putin terhadap Eropa, dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Dia tampak marah kemarin terkait Ukraina dan Eropa atas serangan terhadap kapal-kapal itu. Dia sudah ditanya baik di Bishkek pada konferensi pers minggu yang lalu, apakah itu di Tajikistan, dan kemudian hari ini tepat sebelum kami siaran. Dia melakukan wawancara selama 2,5 jam dengan 2 jurnalis perempuan dari India Today. Dan salah satu dari mereka berkata, "Hey, bagaimana dengan bergabung kembali dengan G8?" Dan dia hanya menjawab, "Itu sudah selesai." Lalu saya berkata, "Bisakah Anda jelaskan maksudnya?" Dia menjawab, "Untuk apa bergabung dengan mereka?" Memberi bertahun lawan yang lalu. Why join them? He says, we stopped doing that years ago. And he said, you'd go and nobody would talk to you. Dan dia berkata, kamu akan pergi dan tidak ada yang mau berbicara denganmu. Jadi rasanya seperti, untuk apa pergi? Kamu tahu mereka ingin marah kepada kita. Jadi kalau mereka tidak mau duduk dan berdiskusi, lebih baik aku menghabiskan waktuku berbicara dengan orang-orang yang memang ingin berbicara. Dan ini, kamu tahu, temanmu dan temanku, Sergei Karaganov, dia salah satu suara terkemuka yang mengatakan, "Hey, seperti yang kita bicarakan terakhir kali aku bersamamu. Kamu menulis buku tentang hal ini, dan hitung Rusia ang berbreak dan memperluas hubungan ke timur. Dan bahwa inilah sebenarnya info. Dan aku eksplorasi grace tol mempercepat itu." This whole war has accelerated that process, I think. Yeah, I was on this CNN India. Saya tampil di CNN India pagi ini untuk sebuah wawancara, dan mereka juga bertanya, mengapa Putin datang ke India? Apakah dia ingin memberi sinyal kepada Barat bahwa dia bisa mendiversifikasi perdagangannya dan bahwa dia tidak bergantung pada mereka? Seluruh asumsi itu masih berpusat pada Barat. Seolah-olah ini hanya, lihat, saya punya mitra lain di Timur, sebagai cara untuk menegosiasikan jalan kembali ke Barat. Saya menekankan bahwa di masa lalu, orang Rusia akan melakukan hal itu. Mereka akan menerima beberapa sanksi terhadap Iran. Mereka akan memperlakukan hubungan mereka dengan Tiongkok hampir seperti semacam mata uang untuk menegosiasikan posisi agar Rusia mendapat tempat di meja perundingan di Eropa. Namun, masa-masa itu berakhir pada tahun 2014. Itu adalah konsekuensi dari penggulingan pemerintahan di Ukraina. Dan saya menegaskan bahwa ketika Rusia menandatangani kesepakatan Power of Siberia II, ini adalah pasokan gas selama 30 tahun dari Arktik yang sebelumnya menuju Eropa tetapi kini menuju Tiongkok. Hal ini bukan tentang mengirim sinyal ke Barat bahwa kami bisa hidup tanpa kalian. Mereka sedang memisahkan diri. Perekonomian mereka sedang berorientasi ulang ke timur. Dan India merupakan bagian yang sangat penting dari konstelasi ini, karena mereka tidak ingin menaruh semua telur mereka di keranjang Tiongkok. Karena jika itu terjadi, dunia akan berakhir dengan sistem bipolar, AS dan Tiongkok yang mendominasi. Jadi jika Rusia dan India bekerja sama, mereka melakukan diversifikasi. Mereka menghindari ketergantungan pada dua kekuatan terbesar tersebut. Dan inilah rumus untuk sistem multipolar, di mana mereka tidak harus mengikuti blok atau apapun. Ya, saya pikir bahkan orang India masih melihat sebagian dari ini melalui lensa yang berpusat pada Barat, bahwa entah bagaimana Rusia masih ingin kembali ke J8, tahu kan? Menghidupkan kembali tujuan-tujuan dari tahun 1990-an. Tapi itu sudah berlalu, sudah mati. Ekonomi utama yang ingin mereka integrasikan sekarang ada di timur. Itu hanyalah kenyataan. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan terakhir. Karena saya membaca,
ada panggilan telepon yang bocor tentang para pemimpin Eropa. Mungkin Anda juga melihatnya, yang mengatakan kita harus berhati-hati terhadap Zelensky karena orang Amerika dan Rusia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka akan menyingkirkannya. Dan ya, di ibu kota Uni Eropa, ada banyak orang gila. Tapi dalam topik ini, muncul kesan bahwa banyak upaya anti korupsi saat ini. Bukan berarti itu palsu, maksud saya, kepemimpinan Ukraina memang selalu sangat korup, namun ini juga merupakan upaya Amerika Serikat untuk menyingkirkan Zelensky. Saya tahu bahwa jika itu terjadi, tentu saja Inggris tidak akan keberatan mendorong Zaluzny. Jerman mungkin lebih memilih Klitschko. Tapi apakah Anda melihat Amerika Serikat berupaya setidaknya untuk melemahkan posisi Zelensky sebagai cara untuk mendorong tercapainya perjanjian damai ini? Oh, absolutely. I think you astutely Oh, tentu saja. Saya pikir Anda dengan cermat mencatat kebocoran tentang skandal korupsi senilai $100 juta itu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu jumlah kecil. Kita sedang membicarakan miliaran dolar. Dari total $360 miliar, perkiraannya antara 50 hingga 100 miliar dolar telah diselewengkan. Dan saya jamin, ketika penyelidikan akhirnya selesai, akan ada anggota Kongres AS, baik di DPR maupun di Senat, yang telah menerima jutaan dolar. Seorang senator mendapat sekitar 16-17 juta dolar, yang lain sekitar 23 juta dolar. Yang satu dari Partai Republik, yang lain dari Partai Demokrat. Jadi ini korupsi bipartisan. Menurut Anda, adakah kemungkinan Kaja Kallas menerima bayaran di bawah meja dari rezim Zelensky? Might be getting paid under the table by the Zelensky regime. Von der Leyen? Who else? Pertanyaan dasarnya adalah, siapa lagi di Uni Eropa? Dan hey, Boris Johnson, dia sudah menerima sejumlah uang dari salah satu temannya yang mendapat keuntungan dari perang di Ukraina. Jadi ada banyak uang yang terlibat di sini. Ketika hal ini bocor, saya menganggapnya sebagai tanda bahwa AS akan meninggalkan Zelensky. Karena ketika kamu menciptakan narasi tentang korupsi di Ukraina, kamu mengempiskan semangat tentang, oh, Ukraina berjuang demi kebebasan, demokrasi, dan read guys. Dads, it's the mestinis mengternortif terang ti perdimord. No lamar mendich sehang bersembunyi ten death. Is now hiding out in Israel. And Zelensky is, I think, Dan Zelensky, saya rasa dia sekarang seperti orang yang berjalan menuju kematian. Ujiannya adalah untuk melihat apakah dia akan bertahan hidup atau apakah dia akan disingkirkan. Masalah dengan Zelensky adalah seperti yang kamu tahu, Putin menegaskan minggu ini bahwa Zelensky adalah seorang penjahat dan tidak sah, dan mereka tidak akan bernegosiasi dengan presiden yang tidak sah. Nah, jika Zaluzny kembali dan langsung ditunjuk sebagai presiden, dia juga akan menjadi presiden yang tidak sah, kecuali mereka mengikuti urutan suksesi konstitusional yang diatur dalam konstitusi Ukraina. Saya tidak sepenuhnya memahami hal itu, tetapi hanya jika Zaluzny diangkat menjadi presiden sesuai dengan konstitusi Ukraina, saya pikir barulah Rusia akan bersedia mempertimbangkan untuk berbicara dengannya dalam negosiasi yang serius. Namun, Rusia tidak akan mundur untuk mengembalikan wilayah manapun yang saat ini mereka duduki. Dan Rusia tidak akan mundur dari tuntutannya bahwa Ukraina tidak boleh memiliki hubungan atau ikatan dengan NATO, dan bahwa NATO harus angkat kaki dari Ukraina. Ukuran angkatan bersenjata Ukraina juga harus dikurangi, agar Rusia tidak lagi menghadapi ancaman. Dan bagi mereka yang berpikir bahwa ini hanya poin pembicaraan yang pada akhirnya akan dikompromikan oleh Rusia, mereka tidak akan berkompromi dalam hal ini. Ini adalah tuntutan yang tegas. Rusia tidak bergeser sedikit pun dari tuntutan tersebut sejak pertama kali mengajukannya. Saya pikir itu adalah bagian dari apa yang terjadi dalam pertemuan antara Witkoff dan Jared Kushner dengan Vladimir Putin beberapa hari yang lalu, bahwa Putin sedang menjelaskan secara tepat posisi Rusia agar mereka bisa kembali dan menyampaikannya lagi kepada Donald Trump. Saya pikir Trump sekarang siap untuk menjauhkan diri dari Ukraina. Maksud saya, kita telah melihat beberapa hal yang nyata,
seperti kebocoran informasi tentang korupsi. Dan kemudian Rubio tidak menghadiri pertemuan tingkat menteri yang diadakan kemarin atau sehari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan tersebut, seorang menteri luar negeri tidak hadir. Ada juga laporan dari Steve Bryan, mantan pejabat pertahanan di pemerintahan Bush, seorang pejabat senior di Departemen Pertahanan. Ia mengatakan bahwa semua bantuan yang sudah dalam jalur untuk Ukraina telah diberhentikan. Jadi itu tidak akan berlanjut. Seiring hari-hari semakin gelap saat kita mendekati tanggal 20 Desember, itu menjadi metafora yang cukup tepat untuk apa yang terjadi di Ukraina. Semakin hari semakin gelap. Saya setuju. Masalahnya, ketika kita di Barat menyebut Putin sebagai diktator, adalah kita menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa dia mengendalikan segalanya. Namun, bahkan jika dia ingin membuat semacam konsesi besar, hal itu membatasi apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Karena sekarang, ada kekuatan politik besar di Rusia yang masih mengingat bagaimana pada tahun 2017, Ukraina dan Rusia mengajukan tawaran kepada Uni Eropa untuk perjanjian Uni Eropa-Ukraina-Rusia, sehingga Ukraina tidak perlu memilih. Pihak Eropa mengatakan tidak, Ukraina tidak akan menjadi jembatan. Mereka harus memilih, kami atau mereka. Lalu pada tahun 2014, setelah mengguncang stabilitas Ukraina, pihak Eropa menandatangani diri mereka sebagai penjamin pemerintahan persatuan. En tagamen torms your vagrar, istep tyvel mojem more, imuna fogen Yanukovych. After they toppled Yanukovych. And then of course you have Dan kemudian tentu saja ada perjanjian Minsk yang juga merupakan penipuan setelah kekalahan di Debaltseve. Melemahkan atau pada dasarnya membalikkan hasil pemilu, mandat perdamaian yang diperoleh Zelensky pada tahun 2019, mensabotase pembicaraan Istanbul pada tahun 2022, lalu memboikot diplomasi hampir sepanjang 3 tahun terakhir. Mengapa? Bayangkan saja, jika sekali lagi Putin tiba-tiba berkata, "Ya, kali ini kita harus mempercayai Barat. NATO harus dipercaya dalam perjanjian damai." Tidak mungkin itu akan berhasil. Pemberontakan di Moskow akan terlalu besar. Ia akan memperlihatkan dirinya bukan hanya lemah, tetapi juga bodoh. Jadi saya pikir itu membatasi apa yang bisa dilakukan kali ini. Tidak, kamu bukan Charlie Brown. Apakah kartun karya Charles Schulz, Charlie Brown? Ya, yang ada anjingnya itu. Snoopy. Ya, Snoopy. Dan salah satu meme dalam kartun itu adalah Lucy yang selalu mendorong Charlie Brown. Ayo, tendang bola ini. Dan Charlie Brown akan berlari, mencoba menendangnya. Tidak masalah apakah kita berbicara tentang sepak bola Amerika atau sepak bola Eropa, sepak bola dunia. Setiap kali dia mencoba menendang bola, Lucy akan menariknya. Dia menendang udara dan jatuh telentang. Oke, hal itu pernah terjadi pada Putin sekali. Tapi kamu benar, dia tidak mementani terjadi. Rusia terus tempuh perstreng. Russia has made its decision, and frankly, they were not in a position militarily. Dan Anda tahu sejujurnya, mereka tidak berada dalam posisi militer sebelum tahun 2022 untuk melancarkan apa yang sekarang disebut operasi militer khusus, meskipun ada provokasi signifikan dari Barat selama 20 tahun sebelumnya. Jadi, Rusia kini, secara ironis, telah melampaui Barat dalam hal teknologi militer, persenjataan yang tersedia, dan kekuatan pasukan. Mereka kini telah melipat gandakan ukuran Angkatan Darat S. Mereka, saya kira, iseri sustupu de tadi. Dorigan straighteni thomper host hodin gimalagugur ndabashti toward. No matter as satu mobilisasi, si sanra with the pimilster rigor, separ jurik gore. Regular conscription and contract soldiers. Well, thank you very much for taking the Baik, time. terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan untuk para pendengar, silakan kunjungi sonar21.com, situs web milik Larry Johnson, di mana ia menulis artikel-artikel yang sangat bagus di sahabat Carey. Dan jangan lupa tekan tombol suka dan kelangsungan channel ini. Jadi terima kasih Larry. Hey, terima kasih Glenn. Thank you, Larry. Hey, thank you, Glenn. It's always Selalu menyenangkan bisa duduk berbincang denganmu. with you.